sama orang itu anjing zaman dulu lemah lembut, berarti kalau sekarang bilangkan kayak Oten Pukima, Bujang, ah itu lebih lembut lagi enggak kira-kira? Gini aja, nanya terus kamu, saya nanya lagi. Enggak, itu aja dulu satu dijawab. Kata Bang Dadal kan, itu kan zaman dulu ajaran kasihnya seperti itu, bilangkan anjing nggak masalah. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang kalau bilangkan ajaran kasih Oten Pukima, anjing, bujang, nah itu nggak masalah juga ya. Siapa yang ada yang bicara begitu? Loh, tadi Bang Dadal bilang, itu kan zaman dulu. Zaman Ajaran sekarang kasih kita lemah kan, lembut, Yesus ay, bilang kan anjing, itu lemah lembut. Nah, gini, sekarang versi lemah gini, lembutnya bilang Oten Pukima itu nggak masalah lah ya. tergantung orangnya, Bun. Oh, Kan tergantung orangnya. Ya, 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 ya. Ya udahlah, apa tergantung orangnya. Bang Dadal mau nanya apa? apa di Islam itu kalau mati dapat bidadari? Kalau di Islam itu mati dapat bidadari. Loh, kalau di Islam itu mati ya dikubur. Kok dapat bidadari dikubur? Maksudnya di surga itu dapat dapat 72 bidadari. Itu siapa yang ngomong? Saya dengar-dengar tuh dapat. Oh, dengar-dengar. Berarti pendengaran Bang Dadal salah. Kan dapat bidadari katanya. Ya, bidadari itu maksudnya nanti kalau ada orang umat muslim, dia ketika berjihad mati dalam keadaan belum menikah, dia akan diberikan istri yang cantik seperti bidadari. Oh, yang belum menikah, kalau yang sudah menikah nggak dapat. Yang sudah menikah ya dia dengan istrinya yang pada waktu di dunia. Gimana cara ketemunya? Loh, kalau istri dengan suami itu masuk surga ya mereka ketemu lah, Bang. Gimana sih? Siapa yang pernah melihat, pernah ketemu di sana? Ya, itu kan tertulis di dalam Al-Quran, Abang. Akan dipertemukan kita dengan saudara-saudara kita, anak istri kita, suami kita dengan yang lain di surga. Siapa Kalau yang sekarang menulis? ini kan, Yang menulis sekarang ini siapa? kan belum, sekarang ini kan belum ada yang, sekarang ini kan belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka. Oh, Nanti palingan nanti gini deh, kalau pas saya di surga, abang di neraka ya palingan saya dada-dada. Bang Dadal, kapok lo, siapa suruh lo menyembah manusia, siapa suruh lo jadi orang kafir gitu bang. ibu sudah pasti masuk surga. Insya Allah, Gimana ibu tahu? yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan ia di surga, di surganya Allah kekal. Tetapi Cuman kalau gitu barang aja. siapa dia berbuat dosa, kenapa? Cuman gitu aja sudah masuk surga, pasti masuk surga. Islam itu artinya selamat. Allah di dalam Al-Quran menjanjikan kepada hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, takwa kepada Allah dan Rasulnya, itu masuk surga. Nah sekarang pertanyaan saya, apa ada Yesus menjanjikan umat Kristen masuk surga? Ada nggak bang tertulis? Nggak ada, cuma selamatan aja. Nah kalau selamat pun juru parkir juga menyelamatkan mobil saya dan motor saya. Nabi Musa juga juru selamat untuk Bani Israel. Masalahnya ada nggak Kristen dijanjikan oleh Yesus masuk surga? Kalau di Islam ada di Al-Quran. Allah menjanjikan kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak menyekutukan Allah, yang taat dan patuh atas perintah Allah dan Rasul-Nya, yang mengerjakan segala sesuatu hanya mengharap ridha dan rahmat Allah. Insya Allah, Allah akan masukkan ia ke surganya Allah. Tetapi barang siapa yang menyekutukan Allah, yang musyrik, ya, yang menduakan Tuhan, yang tidak beriman kepada Allah, tempatnya adalah neraka jahanam. Di sana akan kekal selamanya. Itu ada di Al-Quran. Banyak. Bacakan ayatnya, saya mau dengar gimana. Oke, sebentar. Apa ada dalilnya? Ada.
Bentar ya. Di Az-Zukhruf aja Bunda. Az-Zukhruf 68, 69, 70. Ah, bisa dibacakan itu Pak Ustadz. Nah ini ya, saya baca ya. Tunggu dulu. Al-Baqarah ayat 25. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, terus di dalam Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka adalah pahala yang sangat besar. Terus At-Taubah ayat 22 sampai 23. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Siapapun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Terus Az-Zumar ayat 17, orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembah dan kembali bertobat kepada Allah, bagi mereka berita gembira, maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Terus Az-Zukhruf ayat 68 sampai 70. Dikatakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini kiamat, dan tidak pula kamu bersedih, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang muslim. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasanganmu dalam keadaan dibahagiakan. Terus surat As-Saffat ayat 40 sampai 43. Akan tetapi hamba-hamba Allah yang terpilih karena keikhlasannya, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Terus Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini banyak. Al-Aqaf ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, ini sudah. Terus Ali Imran ayat 15. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho Allah. Allah maha melihat hamba-hambanya. Terus, ini panjang nih kalau Ali Imran ayat 195. Gak apa-apa, ini penutup. Maka Tuhan memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku, berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Pasti nih, ngeri. Allah mengatakan, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah lah ada pahala yang baik. Itu maksudnya apa? Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, itu maksudnya apa? Seperti orang-orang ketika menemukan kebenaran, dia akhirnya mengakui dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan hapus dosa-dosanya. Betul nggak Pak Ustadz? Itu kan untuk Masya Allah, luar biasa tuh Bang Dada, lengkap kalau di Muslim. Oh. itu kan untuk kaum Mekah, bukan kaum yang lain. Enggak. Ini kan dikatakan begini, enggak ada di sini dikatakan kaum Mekah, Bang Dadal. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu. Jadi segala perbuatan yang Bang Dadal lakukan, kalau itu bentuk atau menunjukkan untuk mengumpulkan amal ibadah pahala,
akan tidak sia-sia yang Bang Dadal lakukan. Nah, terus apa dikatakannya lagi? Baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, dia hijrah. Dia dari Bang Dadal yang menyembah manusia, akhirnya sadar dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus apa katakan? Diusir dari kampung halamannya. Ketika Bang Dadal misalnya mualaf, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku. Abang dianiaya karena abang tuh beriman kepada Allah dan Rasulnya, berperang dan terbunuh. Pasti, ini kata pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir kenikmatan. Bayangkan, itu kepastian dari Allah kami. Makanya saya selalu tanya, ada enggak Yesus sendiri mengatakan seperti ini? Orang yang menerima aku sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, pasti aku akan masukkan ke surgaku. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Yesus mengatakan itu apa? Sembahlah hanya kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu, dan ikutilah perintahnya. Yesus mengatakan seperti itu. Masalahnya kenapa saudara Kristen ini tidak pernah mau membuka mata hati pikirannya? Kalau ada di Bible kalian mengatakan Yesus menjanjikan akan memasukkan saudara Kristen di surga, saya yakin akan banyak ya yang mengikuti ajaran Kristen. Masalahnya nggak ada. Karena Yesus sudah mengklaim bahwa dirinya diutus hanya untuk Bani Israel. Dia juru selamat untuk Bani Israel. Tapi setelah Yesus atau Nabi Isa terangkat ke langit, selesai semuanya ketika Nabi Muhammad diturunkan. Gak ada lagi. Zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Daud, bahkan zamannya Nabi Isa yang terakhir untuk Bani Israel sudah selesai semua. Datang Nabi Muhammad membawa syariat yang baru, yang dimana memang harus diikuti oleh seluruh manusia. Gitu Bang. Islam itu memberitahukan yang tepat. Semua nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah sudah memberitahukan bahwa ada nabi dan rasul terdahulu itu tepat, berarti agama yang lain kayak Hindu, Buddha itu salah ya? Sesungguhnya hanya Islamlah agama yang diridhoi di sisi Allah. Hanya Islam Bang. Ada nggak di dalam Bible Anda mengatakan, Tuhan yang Musa saja mengatakan sesungguhnya hanya orang Yahudi yang diridhoi di sisi Allah, di sisi Tuhan, yang nggak ada Bang. Nggak ada. Abang tahu ceritanya Firaun. Firaun itu kenapa jasadnya itu tidak habis? Itu salah satu contoh bukti kezoliman yang dilakukan oleh Firaun yang sudah melewati batas. Allah jadikan contoh untuk umat terdepannya, umat setelahnya, bahwa orang-orang yang seperti ini tidak diterima taubatnya sama Allah. Salah satu contoh. Tapi sayangnya saudara-saudara kita ini tidak mau membuka mata hatinya. Masalah ini Bunda, Islam kan kalau meninggal disiksa gitu, dikubur kan disiksa. Bukan, begini Bang. Islam kalau meninggal disiksa. Di dalam Islam memang ada yang namanya azab. Hisab itu ada Bang. Akan ada yang namanya hari penghisapan. Azab kubur. Kenapa dikatakan seperti itu? Jadi begini Bang. Allah memberikan kita ini rezeki. Yang dimana rezeki. Tunggu sebentar Bun. Ya. Allah sama Allah itu sama ya? Saya nanya itu aja dulu. Sama enggak? Allah itu kan bahasa Indonesia Bang. Bahasa Arabnya Allah. Sama Bang Dani. Bukan sama Mama lagi. Allah itu bahasa Arab.
nama sesembahan umat muslim, kalau bahasa Indonesianya artinya Allah. Gitu Bang. Oke, saya lanjut ya Bang ya. Allah itu memberikan takaran rezeki bagi hambanya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pas-pasan, ada yang super kaya. Nah, kalau abang merasa melihat orang yang kaya bisa beli Lamborghini, dalam hati abang akan ada terbersit, kenapa ya saya tidak diberikan rezeki seperti itu? Pasti kita bertanya, di mana bentuk keadilan Tuhan itu? Kan seperti itu. Enak mereka ya, naik Lamborghini, belanja di mall, sekali belanja habis ratusan juta. Mendapat uang pun mereka mudah. Saya harus banting tulang dulu, jadi kuli, jadi ini, jadi itu, biar dapat makan. Itu pun syukur-syukur kalau dapat makan untuk 2 hari. Mungkin 1 hari saja. Pasti terbersih di dalam hati kita, Bang. Kenapa ya Tuhan itu tidak adil? Kenapa ya saya tidak ditempatkan di posisi seperti itu? Kenapa ya rezeki itu tidak datang kepada saya seperti ini? Akan terbersih seperti itu. Nah, tetapi kalau di Islam, Bang, ada yang namanya hari penghisapan. Yaitu apa? Segala sesuatu yang kita miliki itu akan dipertanyakan oleh Allah. Contoh, itu Faruk. Faruk, kau beli Lamborghini, Pajeromu, rumahmu harga miliaran. Dari mana uang itu kau dapat? Dipertanyakan. Ya dari kerja. Dan lidah itu tidak bisa berbohong, Bang. Dari kerja, Lidah ini Bun. tidak akan menjawab. Sebentar, Abangku. Lidah ini tidak akan menjawab, Bang. Lidah ini terkunci, Bang. Karena lidah ini bisa bersaksi dusta. Nah, makanya saya katakan, kalau di Islam itu ada yang namanya hari penghisapan. Jadi jangan orang berbangga, jangan orang kaya ini berbangga. Kalau dia memiliki harta banyak, jangan bangga. Karena nanti hisapnya itu yang paling lama, Bang. Daripada orang yang miskin. Karena apa? Dipertanyakan. Bajumu, sendalmu, semua. Emasmu, terus kerudungmu. Itu semua dipertanyakan. Kau dapat dari mana? Terus coba yang yang ini tolong. Aduh. Terus sudah kau gunakan apa saja hartamu? Apakah sudah kau bersedekah? Apakah sudah kau berikan kepada anak-anak yatim? Apakah sudah kau berikan kepada fakir miskin? Semua dipertanyakan, Bang. Jadi tidak gampang menjadi orang kaya. Banyak pun harta kamu, berbahagialah kamu hanya untuk di dunia. Ketika nanti ada hari penghisapan, kamu berhati-hati di situ. Lidahmu akan terkunci, semuanya itu yang akan menjawab pertanyaan dari Allah. Kakimu, bagaimana? Kemana kau selama ini? Tanganmu, bagaimana? Kepalamu, bagaimana? Kerudungmu. Saya juga termaksud nanti dipertanyakan sama Allah seperti itu. Dipertanggungjawabkan semua, Bang Dadal. Itu bentuk keadilan Tuhan kepada makhluknya. Nah, ketika mereka nanti sudah dihisap, akan ditentukan kau masuk neraka atau masuk surga. Nah, bagi orang-orang yang dosa-dosa maksiatnya itu masih begitu banyak, bukan berarti dia akan kekal. Dia akan dibersihkan dulu di neraka. Dibersihkan memang. Karena apa? Setiap perbuatan kamu akan kamu pertanggungjawabkan. Terus sama saja dong, Nor. Umat muslim masuk neraka. Ya, neraka seperti apa dulu? Bukan Ya, ditempatkan berarti bersama kan- orang-orang yang menyekutukan Allah. Berarti masuk neraka ya? Masuk neraka karena di dalam Islam ada tingkatan. 7 tingkatan neraka. Di langit pun kan ada 7 tingkatan. Surga pun ada 7 tingkatan. Nah, neraka seperti apa? Kalau bagian itu saya tidak bisa jelaskan. Karena saya tidak ada ilmu di situ. Tetapi Berarti Allah tidak selamat. menjadikan Kalau berarti kalau Sebentar, masuk Pak. neraka tidak Dadal. selamat. bukan tidak selamat, Bang. Contoh Bang Dadal. Ketika Bang Dadal punya lemari, apakah Bang Dadal pernah memasukkan pakaian kotor? Tidak kan, Bang? Tidak mungkin Bang Dadal memasukkan pakaian kotor dengan pakaian bersih di dalam satu lemari yang bersih. Pasti abang akan bersihkan dulu. Abang cuci, terus abang setrika, kasih parfum, dilipat, dimasukkan ke dalam lemari. Seperti itu juga, Bang. Tidak mungkin kamu berbuat kejahatan, terus kamu mati, kamu masuk surga. Enggak, Bang.
Di dunia saja, di dunia saja, kalau kamu membuat kejahatan, melanggar undang-undang, pasti kau akan dihukum, Bang. Setelah selesai kau dihukum, kau bebas, baru kau bisa menikmati kebebasan. Kan seperti itu konsepnya. Apa bedanya juga nanti di akhirat, Bang? Kita akan dibersihkan dulu agar kita menjadi fitrah lagi, suci. Baru kita dinaikkan ke surganya Allah. Itulah salah satu bukti keadilan dari Tuhan kami. Nah, setelah di surga nanti apa yang kami nikmati, Abang? Coba Abang bayangkan. Waktu Abang di dunia, Abang merasakan yang namanya kepahitan hidup. Abang tidak memiliki Lamborghini. Jangankan Lamborghini, Supra yang tidak ada kap-kapnya bunyinya itu saja yang mungkin Abang punya. Makan, maaf kata, Bang, beli ayam saja mungkin sekali sebulan, mungkin sekali 2 minggu. Itulah saking pahitnya hidup, Bang. Terus ketika Abang sudah difitrahkan oleh Allah, masuk ke dalam surga Allah, terus apa yang Abang dapatkan? Yang Abang dapatkan lebih dari yang mereka dapatkan di dunia orang-orang kaya, Bang. Saya pengen rumah saya dari seperti Istana Maimun, terbuat semuanya atapnya ini dari emas. Terbuat, Bang. Terus bagaimana laki-laki perempuan yang ketika dilahirkan, maaf kata, dalam keadaan cacat fisik? Mereka pada waktu di surga akan cantik seperti bidadari, ganteng seperti pangeran. Allah akan memberikan mereka pasangan-pasangan yang suci, pasangan yang lebih cantik dari bidadari, pasangan yang lebih ganteng dari seorang pangeran. Itu kenikmatan. Bukan berarti kita baku-baku cuki-cuki saja, Bang, kalau di surga. Istri Abang pengen perhiasan, diberikan. Abang pengen minum khamar, silakan, tidak masalah. Karena nanti di surga tidak ada yang namanya mabuk, Bang. Semua sudah halal. Itu bukti apa? Bukti ya keadilan Tuhan kami kepada hambanya ketika hambanya di dunia ini diuji, Bang. Diuji. Inilah keenakan di dalam Islam. Kalau Kristen mengatakan nikmat kalian hanya seks-seks, hey. Kenikmatan itu bukan seksualitas saja, Bangku. Kenikmatan mendapatkan istri yang cantik, istri yang lebih cantik dari bidadari, suami yang lebih ganteng dari pangeran, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, rumah yang indah, lebih indah daripada rumah orang yang miliaran. Itu kenikmatan yang akan diberikan Allah, Bang. Makanya saya tanyakan kepada Abang, kenikmatan apa yang bisa dijanjikan di surga Kristen, Bang? Gak ada, Bang. Gak ada. Bagaimana mungkin seorang sales mau menjajakan barangnya kalau dia tidak tahu mutu dan kualitas barangnya? Abang datang kepada saya membawa HP. Ini HP bagus. Ibu pakai 5 jam, 10 jam baterai masih tahan. Bagaimana mungkin Abang mau kasih tahu sama saya seperti itu, sementara Abang tidak bisa memberitahu kualitas HP ini bagus atau tidak? Begitu, Bang. Kalau mau menjajakan agama kita, tunjukkan dulu di manakah agama itu mengajarkan tentang ajaran yang benar, Tuhan yang benar. Terus Tuhan yang benar itu ketika menjanjikan surga, surga seperti apa yang ada di dalam agama itu? Kalau adanya pesundal, perang naga, perkawinan anak domba, sorry berry strawberry, abangku. Sorry berry strawberry. Maaf. Nah, ini satu pembuktian. Keadilan Tuhan kami, kenikmatan di dalam surga kami. Nah, kalau Abang bisa menunjukkan bagaimana keadilan Tuhan kalian, menjanjikan gak umat Kristen masuk surga? Ya dari Yesus. No, kata Abang. Abang bilang gak ada. Terus kenikmatan apa yang akan saya dapat di surga Kristen? Silakan, Bang. Silakan itu masuk. Dan yang terpenting ya, salah satu kenikmatan yang paling utama di surga kita itu, kita akan dipertemukan dengan istri, anak-anak kita, dan keluarga kita. Jadi benar kata Nora, ya, kenikmatan itu bukan hanya sebatas seks, tapi dipertemukannya kita kepada keluarga kita, bahkan kepada anak keturunannya kita. Sementara informasi seperti ini tidak didapatkan di dalam surga versinya Kristen. Karena di dalam surganya versi Kristen tidak ada dikisahkan
Seorang anak akan dipertemukan kembali kepada ayahnya, begitu juga kepada ibunya. Ya, maka wajar dipertanyakan apa sih kenikmatan di dalam surganya Kristen? Silakan, Dinda Dadal. Dadal, oke, mungkin udah terberak si dadalnya. Silakan tuh cebok dulu. Bang Faruk, berarti kalau nenek atau di atas nenek gitu, uyut gitu ya. Kalau kita yang lahirnya maksudnya nggak pas lahir, pas gede, uyut kita atau nenek kita itu kita nggak bertemu karena udah wafat duluan. Itu kita bertemu juga ya, Bang Faruk ya? Iya, bertemu kita di jannah. Insya Allah. Insya Allah akan bertemu. Oke, Siombing, selamat bergabung Siombing. Dia udah buka mute. Ya, selamat sore, Le. Ya, Islam Kristen. Selamat sore juga, Kak Ros. Kau bilang terberak, Kak Ros. dia matikan lagi mute-nya. Kebetulan istriku baru hari tonang juga. Iya Bang Siombing. Sebentar Bang Siombing, sebentar. Hari tonang apa itu? Sebentar dulu, sebentar Abang. Dadal tadi udah buka mute-nya. Waktu kau bilang terberak, dia bikin lagi itu kan dia buka ada mute-nya. Ya, silakan Dadal, silakan. Apa kenikmatan surga kalian itu, silakan. Informasi kenikmatan dalam surga kalian itu apa, nikmatan surga kalian, silakan. Jangan bilang ada pesundal ya. Di dunia aja nggak selera aku nengoknya. Katanya kan di sana kita mengabdi aja lagi. Menyembah aja lagi. Ih, capeknya ya. Di dunia sembah. Dan saya tanya itu kenikmatan loh Dinda, kenikmatan di surga kalian itu apa? Nggak ada diceritakan nih gitu. Nah, berarti nggak ada ya? Yang saya baca nggak ada diceritakan. Oke, saya beri analogi nih buat Dinda Dadal. Ketika hidup di dunia, ya, andai kan ini hidup, ya, Anda hidup di dunia ini, tapi maaf cakap ya, Anda kan laki-laki, nonot Anda nggak dibangunkan, mati tuh nonot Anda, nggak hidup lagi. Anda rasa hidup dunia ini menyenangkan nggak? Ya enggak lah. Ya, jujur ya. Ketika Anda hidup nanti di surganya Anda punya nonot, tapi nonot Anda tidak digunakan. Membahagiakan atau menderita hidup di surga? Berarti di surga itu Gimana? berarti di surga itu seperti di dunia ini. Tidak, saya tidak bilang di surga itu seperti di dunia ini. Ya kamu di dunia laki-laki, di surga pasti kamu laki-laki kan? Bener nggak? Nggak mungkin kok di dunia laki-laki di surga jadi perempuan. Tapi jasad kita kan sudah hancur. Jasad kita kan sudah Pelan-pelan, hancur. jawabnya pelan-pelan. Ya kita berpikir logikanya saja. Ketika di dunia kamu laki-laki, di surga seharusnya kamu laki-laki kan? Gini Bang, kan kita kalau sudah meninggal itu kan jasadnya sudah hancur. Tahu, tapi kan di dalam iman kalian kan akan dibangkitkan kan? Setelah itu kalian ke surga kan begitu penjelasan Bible-nya kan? Katanya kan dibangkitkan itu sebagai roh aja lagi. Loh kalau roh itu nggak bangkit Dinda, Kan nggak roh ada, sampai dibangkitkan roh itu nggak mungkin mati. nggak ada jasadnya lagi. Hah? Ya, itu menurut pemahamannya, Le. Pemahaman siapa? Pemahaman Bible atau pemahaman kalian sendiri? Ya kan Nah. berbeda pemahaman surga lain dengan surga kami kan berbeda gitu maksudnya, Le. Tidak, ini surga kalian. Kok Le paksakan Ini saya pemahaman lain ke pemahaman orang gitu mengenai Gini surga. loh, Sementara yang saya surga lihat- itu belum pernah Le sementara surga itu belum pernah lahir dari sana. Dari Iya, surga yang itu saya tidak pernah rupanya lahir dari surga itu. Ini loh si Hombi, surga yang kau bahas sama kalian, ini surga versi kalian. Di Ya, dalam itu. Bible kalian. Mm-mm. Nah, di dalam Bible kalian, kelak kan kalian akan dibangkitkan, betul? Ya. Nah, ketika kau mati sebagai laki-laki, dibangkitkan sebagai laki-laki enggak?
Ya atau seperti berubah? apa? Ya itu kan dasarnya kan dari dunia ini. Ya ke surga pun seperti itu. Iya, makanya Nah, saya tanya. Tidak ada nggak bisa menjawab. Tidak ada Ketika yang tahu kamu- seperti apa nanti di surga itu. Yang kita tahu kan di surga itu ya gimana ya? Ada wujud kebaikan, ada ketenangan hati, ada ketenangan ya berbeda dengan di dunia gitulah. Nah, itu Oke, kita persiapan- kaji ya. kalau persiapan Kita lain kan- kaji nih. Kita kaji tentang Bentar dulu, ketenangan hati. jangan Kita kaji. sebentar dulu, Le. Kalau persi orang lain kan surganya orang lain, ya sama keluarga nanti, sama istri nanti jumpa di sana, sama ada bidadari katanya di sana. Jadi dalam tanda kutip, ya maaf lah kalau maaf lah ya kalau salah ya. Ya dalam tanda kutip emangnya surga itu maaf pelacuran. Kalau seumpamanya di sana jumpa bidadari, jumpa istri lagi, masa ditengok istri kita jumpa sama bidadari lagi, ya cemburu lah istri kita. Loh, itu kamu kurang literasi. Yang menjadi bidadari Masa istri nanti kita adalah nengok kita jumpa lagi sama istri orang. Dengar dulu, Dinda Selby. Maaf ya, dalam tanda kutip Ya, dengar pelacuran. dulu. Dengar. ini literasi. Ya, yang menjadi bidadari kami yang utama nanti adalah istri kami. Nah, istri kita kan di dunia kan satu, sementara di Tapi dunia dengar di dulu. surga sana Dengar dulu. banyak bidadari. Iya, dengar dulu penjelasanku. Nah, setelah itu kami diberikan pelayan-pelayan. Itulah bidadari-bidadari itu tadi, selain daripada istri kami. Cuman yang jadi pertanyaannya, ketika kau mati laki-laki, bangkit jadi laki-laki, dimasukkan ke surga laki-laki, di surgamu gak ada kawin, lantas apa fungsi nonotmu? Maksudnya? Loh, karena saya tanya, ketika sampai di surga kalian nanti, kok laki-laki bukan? Ya, Laki-laki seperti apa wujud kita dari bumi ini ya? Seperti itulah di surga sana. Nah, di surgamu ada kawin mengawin nggak? Yang jelas, ya sepengetahuan aku ya, kalau surga itu artinya apa yang selama ini kita alami di dunia ini ya, contohnya ada keburukan, ada kebaikan, ada bermacam-macam tantangan lah. Ya di surga sana nggak ada lagi. Artinya Nggak, di situ. saya nggak tanya itu. Di surga kalian nanti ada kawin mengawin nggak? Nggak ada. Nah, lantas apa fungsi nonotmu? Nah, gini, surga kita itu kan kita definisikan dulu pemahaman surga itu. Surga itu artinya kan feedback dari perbuatan kita yang baik selama ini di dunia gitu. Iya, karena kau baik ini kita anggap gini Hobi. Nah itu. Kau baik Mau ketika apapun di yang dunia baik diberikan kali itu kau. di surga itu. Iya, ketika apapun di nanti dunia diberikan kau nanti baik di surga kali. itu. Kau anggap baik kali lah kau ketika hidup di dunia baik kali kau, super baik kali kau. Ah, ya, Masa itu. kau dalam surga kan gitu? Di surgamu ada Ya, kawin contoh. mengawin nggak? Ada Saya nggak? udah pernah ke surga rupanya. Saya nggak Nah. jamin itu. Saya nggak tahu seperti apa di surga itu. Yang penting Kalau kau saya nggak berbuat tahu baik di seperti dunia apa ini. surganya Karistin, Feedbacknya di surga sana kenapa kau nanti masukin kebaikan gitu. Karistin? Kalau Itulah itu. kau tidak tahu bagaimana surga Kristen, kenapa kau yakin di Kristen itu ada surga? Ya adalah surga. Iya, ada surga kan? Sekarang saya tanya, di surga kalian tuh ada kawin mengawin nggak? Bukan itu tujuan surga kawin mengawin itu. Jangan tarik dari Saya nggak bilang itu tujuan, apa? enggak. Saya nggak bilang itu tujuan. Jangan tarik dari pemahaman Saya agama nggak orang tanya, lain saya nggak mengenai bilang. surga. Saya nggak berbeda katakan, pemahaman saya surga nggak dengan katakan itu pemahaman tujuan lain. pemahaman enggak. Jangan Ah, ketika itu. Anda terpojokkan dan merasa Dari malu. Pak Sagap Di surga itu pemahaman surga melayani lain dengan aja lagi, di surga itu melayani. itulah yang Jangan. pemahaman surga kami tadi kan udah saya terangkan. Saya tidak mengerti Jangan tarik pemahaman lagi ke surgamu. kawin mengawin. Gak ada Di selalu surga itu kawin mengawin. melayani Kalau di aja lagi. agama lain Saya ada lah bertanya. kawin mengawin itu. Ada Saya bidadari. bertanya di surga Masa kalian ada kawin mengawin nggak? Di surga itu melayani aja lagi. Iya, ada atau tidak? Itu aja saya tanya. Ada atau tidak di surga kalian kawin mengawin? Siapa yang pernah ke surga? Nah, kembali lagi kan Pertanyaan dari saya- mana kau tahu di surga itu saya melayani? belum pernah Sementara dari di surga lah. surga. Saya udah pernah rupanya dari surga. Saya udah pernah dari surga rupanya.
Oke, informasi surga kami dapat dari apa yang tertulis dalam Quran kami. Ya. Jadi nggak perlu Saya aku pun pergi seperti ke itu surga. juga informasi. Nah, Informasi sekarang surga saya tadi seperti tanya. yang saya bilang tadi. Nah, sekarang saya tanya, informasi surga Selama kalian. ini kita kebaikan apa yang kita perbuat, itulah nanti feedback dari Iya, surga saya itu diberikan. tahu. Saya udah bilang kau baik tadi di dunia ini, luar biasa baik. Masuk surga kau. Sekarang aku tanya, di surga kau tuh ada kawin mengawin nggak? Malu. Belum pernah dari surga soalnya. Kalau orang lain kan Malu. belum pernah. Informasi di surga Nggak ada itu, datanya, berarti informasi nggak ada dari datanya. informasi di surga itu, kita berbuat baik, Ini datanya maka nih. yang baik yang kita dapat di surga itu jawaban mengenai surga saya. Di surga itu melayani Tuhan aja lagi. Nih, di dalam Bible kalian dalam Matius 22, nomor 30 dikatakan, di surga kalian tidak ada kawin mengawin. Kamu sepakat sama Bibelmu atau mau diludahin Bibelnya? Diludahin. Bukan perkara dari Bible atau dari Al-Quran. Pokoknya kita menurut pemahaman kita sendiri, selama kita Nggak bisa begitu lah, berarti itu di dunia surga-surgaanmu. itu sih pemahamanku. Saya nggak boleh bersama. Saya Ya, nggak nggak boleh bisa bersama gitu. pemahaman itu pemahaman aku. Jika nggak bisa kamu gini Dinda, jika tidak bisa kamu presentasikan dan kau ceritakan kondisi surgamu, berarti surgamu itu hanya hayalan. Ya itu menurut lain. Menurut lain. Kok menurut aku itu menurut pendapatmu? Menurut apa yang kau Enggak, sampaikan? hayalan. Ketika aku tanya Dinda, Hayalan. ketika aku tanya kepadamu, di surgamu dalam Matius 22:30 dikatakan tidak ada kawin mengawin. Kamu setuju nggak? Kalaupun tidak ada, ya apa masalahnya? Nah, Rupanya lantas apa fungsi nonotmu? saya kan udah nikmati itu di dunia. Ngapain lagi saya nikmati di surga sana? Fungsinya apa yang saya tanya? Fungsinya apa? Tidak perlu lagi saya fungsikan itu di surga sana nanti. Oh, berarti tidak berfungsi. Tidak perlu lagi saya fungsikan lagi nanti di surga sana. Karena Gini, berarti Tuhanmu itu nggak dunia mau lah tahu. harus difungsikan itu Le. Loh, sekarang saya Tidak perlu tanya, di sana. sekarang saya tanya, Surga jika itu memang bukan- di surgamu, jika memang di surgamu tidak ada kawin mengawin, untuk apa nonotmu? Untuk apa kamu dikasih nonot? Tidak harus kawin mengawin. Aksesoris. Iya tahu, tidak ada kawin mengawin di surgamu. Lantas Kebutuhan itu. nonotmu itu gunanya untuk apa? Kebutuhan itu tidak semata-mata diukur dari seks laiku. Saya tahu di dunia Surga saja itu pun nggak kebutuhan diukur kita, dari dengar. seks. Biarlah Di dunia saja pun kebutuhan kita tidak hanya seks. Cuman persoalan karena kita punya nonot pun punya kebutuhan. Perut pun tidak punya perlu itu kebutuhan. lagi Le. Mata pun punya kebutuhan. Seluruh organ tubuh ini punya kebutuhan. Nah, kau masuk surga bawa nonot, tapi di surga nggak ada kawin mengawin. Untuk apa nonotmu? Oh berarti kalau orang lain di surga sana masih difungsikan itu nanti lah ya. Loh. Makanya ada tadi ya. Istri orang Saya pun nggak bisa di menjawab surga sana surgamu, nanti orang maksudnya lain gitu. surganya Isa. Karena kan ada 72 bidadari, berarti istri orang pun nanti bisa kita fungsikan gitu. Walaupun ada istri kita di situ. Gitu maksudnya. Nah, pemikiran itu, Kalau saya pemikiran balikan lagi seperti pertanyaan itu, lain itu. Oke, pemikiran yang seperti kau katakan tadi hanya muncul dari orang yang menyembah kepada Tuhan yang nggak bercelana. Iya, kalau orang yang menyembah kepada Allah tak mungkin berpikir seperti itu, menginginkan istri Ya, orang nggak boleh, karena di dunia saja itu dia haramkan. Ya Nggak mungkin terserah, di itu dunia- kan di dunia punya menurut pemikiran pemahamannya lain orang seperti lain. Saya nggak berkeberatan. Ya itu terserah, tergantung bagaimana lah memahami agama kami ya terserah. Saya tidak sedang memahami agamamu, karena kau Itu sendiri kan tidak menurut bisa pemandangan memberikan- lain. Ini Kristen ini kok nggak bisa diatur ya? Bisa nggak kalian diatur? Kalau kau ngomong aku diem, aku ngomong kau diem. Kalau enggak, tetaplah kau nyembah nggak bercelana itu. Percayalah. Ini lah. Kalau kau mau ngomong ke Xiombi, tapi nanti ketika aku ngomong jangan kau potong-potong. Gitu loh. Makanya
kalian tuh Kristen nggak bisa berkembang. Karena dilihat dari akhlak saja buruk kalian gitu loh. Dari akhlak aja kan buruk kalian. Ini ke kaum muslim kalian kayak gitu loh. Kau ngomong kita diam, tapi begitu kita ngomong kau timpal. Itu buktinya kau sudah panik. Kalian itu sudah panik gitu loh. Itu menutupi kepanikan kalian. Kalian berupaya menimpal. Aku udah bilang aku tidak intervensi surgamu. Silakan kau katakan di surgamu tidak ada kawin mengawin, silakan. Tapi pertanggungjawabkan dong, apa fungsi nonotmu? Tanggung jawabin. Sama halnya di dunia saja ketika aku tanya tadi sama si Dadal, kau hidup di dunia, tapi nonotmu nggak bangun, menderita nggak kau? Menderita katanya. Hidup kau di dunia, tapi nonotmu nggak bisa kau gunakan. Dilarang kau menggunakan nonotmu, menderita nggak kau di dunia? Menderita. Jadi bagaimana bisa kau katakan hidup kau bahagia di surga, sementara nonotmu dilarang untuk digunakan? Makanya saya bilang hanya dengan kebohongan dan juga kemunafikan nah iman oten bisa diselamatkan. Pasti kalian akan berikan jawaban yang penuh dengan kemunafikan.